Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Ibu Epi. Di sini Salsa ngebawain analisis rasio keuangan untuk PT Campina Ice Cream Industry. Sebelumnya Salsa minta maaf Bu untuk beberapa minggu kemarin. Kan Salsa telat sama teman-teman Salsa juga telat datangnya. Jadi presentasi langsung itu gak jadi, gagal. Jadi Salsa presentasi via online, via video ini aja ya Bu. Di sini Salsa bakal ngejelasin analisis rasio keuangan dari PT Campina Ice Cream Industry, mulai dari rasio profitabilitas, solvabilitas, aktivitas, dan likuiditas. Sekedar informasi, PT Campina Ice Cream Industry adalah perusahaan asal Indonesia yang menghasilkan jenis makanan yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 22 Juli 1972. Perusahaan ini umumnya menghasilkan berbagai produk es krim. Campina selalu menghadirkan produk-produk istimewa dari bahan alami, higienis, dan berkualitas. Dari sekian banyak varian es krim dari Campina, ada beberapa yang menjadi produk utama seperti hula-hula kacang hijau, hula-hula jagung, Campina Marvel seperti Iron Man, Spider-Man, Captain America, Campina SpongeBob dan juga Patrick. Ada juga Concerto dalam bentuk corn, ada Choco Vanilla, Choco Banana, dan Choco Passion. Awal ini untuk rasionya, yang pertama kita bahas untuk rasio profitabilitas. 1. Ada gross profit margin. Rumusnya, laba kotor dibagi penjualan. Pada tahun 2017 didapat 0,61 atau 61%, di tahun 2018 didapat 0,58 atau 58%. Berdasarkan hitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sebesar 61% masuk kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 dari pendapatan operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan mampu menghasilkan operating income sebesar Rp0,61. Begitu juga untuk tahun 2018, sebesar 58% juga termasuk kategori yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 dari pendapatan operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan mampu menghasilkan operating income sebesar Rp0,58. Yang kedua, masih di rasio profitabilitas ada operating profit margin. Rumusnya, laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan. Untuk tahun 2017 didapat 0,07 atau 7%, dan yang kedua ada 0,09 atau 9%. Hasil analisis rasio ini pada tahun 2017 sampai 2018 ini menunjukkan kenaikan dari 7% ke 9%. Kedua tahun tersebut menandakan perusahaan memiliki pure profit yang baik. Yang ketiga, net profit margin atau margin laba bersih. Rumusnya, laba bersih setelah pajak dan bunga dibagi penjualan. Untuk tahun 2017 didapat 0,05 atau 5%, di 2018 0,06 atau 6%. Net profit margin dari PT Campina Ice Cream Industry tersebut bernilai sangat kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran biaya operasional dari perusahaan tersebut sangat buruk. Nah, habis rasio profitabilitas, kita masuk ke rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Rumusnya, aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Untuk 2017 didapat 15,9 atau 159%, 2018 11,4 atau 114%. Hasil analisis rasio tersebut pada tahun ini menunjukkan penurunan. Di tahun 2017 didapat 159%, itu dianggap sudah baik karena melampaui 150%. Kalau di rasio likuiditas ini, kalau yang saya baca di Google, kalau dia udah lebih dari 150%, itu dia udah dianggap perusahaan yang baik. Nah, berarti di tahun 2017 159% itu udah dianggap sudah baik karena kan udah lewat 150%. Nah, buat di tahun 2018 ini dia kan turun dari 159% ke 114%. Nah, karena belum mencapai 150% itu, jadi di tahun 2018 ini masih tergolong kurang baik karena belum mencapai hingga 150%. Kedua, dari rasio likuiditas ada rasio cepat atau quick ratio. Rumusnya, aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%.
Untuk 2017 didapat 13,5 atau tidak. Sorry. Ya. 13,5 saja, dan di tahun 2018 ada 8,9. Quick ratio pada tahun 2017 menggambarkan bahwa Rp1 dari deposit dijamin oleh cash asset sebesar Rp13,5. Nah, pada tahun 2018 begitu juga, quick ratio mengalami penurunan. Dari 13,5 turun jadi 8,9. Tapi masih tergolong baik karena hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 dari deposit dijamin oleh kas aset sebesar Rp8,9. Juga ada rasio kas atau cash ratio. Rumusnya, kas ditambah aktiva setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Nah, untuk 2017 didapat 9,6 atau 96%, dan tahun 2018 didapat 5,9 atau 59%. Hasil analisis rasio ini pada tahun 2017 ke tahun 2018 menunjukkan penurunan. Dan ini dianggap baik karena sudah lebih dari 50%. Nah, kalau yang saya baca di Google, yang saya dapat informasinya itu untuk cash ratio ini, dia kalau hasilnya udah lebih dari 50% itu dianggap baik. Tapi di Campina Ice Cream ini, dia dari 2017 ke 2018 itu ngalamin penurunan dari 96% sampai 59%. Tapi masih dianggap baik karena sudah melebihi 50%. Ketiga, rasio solvabilitas. Untuk yang pertama kita bakal bahas rasio hutang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio. Rumusnya, total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Untuk 2017 didapat 0,31 atau 31%. Untuk 2018 didapat 0,12 atau 12%. Ini artinya kebanyakan aset dalam PT Campina Ice Cream dibiayai oleh hutang. Tingginya debit aset ratio ini kurang baik di PT Campina ini, sehingga penting melakukan efisiensi serta menyediakan aset liquid yang mengangsur hutang yang dimilikinya. Karena dia kalau di bawah 5% ya, di bawah 5% itu dia asetnya itu kebanyakan dibiayai oleh modal mereka sendiri. Nah, kalau lebih dari 5% itu asetnya itu udah dibiayai sama hutangnya mereka. Nah, semakin besar debit total rasio ini juga kurang bagus sih. Jadi kebanyakan asetnya itu tuh dibayar sama hutang, bukan sama modal sendiri. Kedua, dari rasio solvabilitas ada rasio hutang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio. Rumusnya, total hutang dibagi modal dikali 100%. Untuk 2017 kita dapat 0,44 atau 44%. Di 2018 menurun 0,14 atau 14%. Nah, buat rasio hutang terhadap ekuitas ini, jika hasil di bawah 1,00 mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki hutang yang lebih kecil dari modal atau ekuitas yang dimilikinya. Nah, dari hitungan ini 0,44 dan 0,14 ini kan belum mencapai 1,00, masih di bawah 1,00. Nah, berarti perusahaan PT Campina ini termasuk memiliki hutang lebih kecil dari modalnya itu. Jadi 2 tahun tersebut dari 2017 sampai 2018 ini PT Campina Ice Cream tergolong baik karena memiliki hutang yang lebih kecil dari modal atau ekuitas mereka. Yang terakhir ada rasio aktivitas. Yang pertama kita bakal membahas rasio perputaran aktiva tetap. Rumusnya, penjualan dibagi aktiva tetap. Nah, di 2017 didapat 2,2, di 2018 didapat 2,7. Nah, dari 2,2 ke 2,7 ini dia ada peningkatan. Nah, untuk analisisnya di 2017 hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan penjualan sebanyak 2,2 atau Rp2,2, atau dengan kata lain penjualan yang terjadi sebesar 2,2 kali total aktiva tetap.
Nah, begitu juga untuk yang 2018, 2,7. Setiap Rp1 aktiva tetapnya itu dapat menghasilkan penjualan sebanyak Rp2,7, atau dengan kata lain, didapat penjualan yang terjadi sebesar 2,7 kali total aktiva tetap. Yang kedua, dari rasio aktivitas ada rasio perputaran total aktiva. Rumusnya penjualan dibagi total aktiva. 2017 didapat 0,61 dan di 2018 menaik atau meningkat menjadi 0,73. Pada tahun 2017 ini sebesar 0,61 kali. Hal ini menunjukkan bahwa dari setiap Rp1 aktiva yang dimiliki PT Campina Ice Cream Industry dapat dihasilkan Rp0,61 penjualan. Begitu juga dengan 2018, ini kan dia menaik dari 0,61 ke 0,73. Setiap Rp1 aktiva yang dimiliki oleh perusahaan mereka, perusahaan PT Campina Ice Cream Industry ini dapat dihasilkan Rp0,73 penjualan. Sekian presentasi dari Sasa. Mohon maaf Bu jika ada kesalahan Sasa dalam menganalisis rasionya, karena kan Sasa cuma baca-baca dari Google, dari internet. Nah, dari ilmu yang Sasa dapat itulah yang tadi kayak dia menaik atau meningkat, terus berapa persennya itu dia udah tergolong bagus atau belum. Nah, cuman segitu yang Sasa dapet. Tapi kalau misalnya masih kurang bagus atau belum lengkap, mohon maaf ya Bu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.